Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I hope all of you are fine. Ya, kita ketemu lagi nih. Hari ini kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan pada pembelajaran keempat. Sudah siap untuk belajar? Oke, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, apa saja ya yang akan kita pelajari pada pembelajaran keempat ini? Yuk kita simak. Nah, ini dia materi-materi yang akan kita pelajari hari ini. Ada 3 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Untuk muatan IPS, kita akan mempelajari tentang kenampakan alam buatan dan kenampakan alam. Kemudian menyebutkan tentang alam masing-masing pulau besar di Indonesia, memahami kondisi iklim di Indonesia, mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kemudian muatan PPKN kita akan mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan untuk muatan Bahasa Indonesia menemukan ide pokok bacaan. Nah, ini beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini. Sepertinya menarik kan? Oke, kita akan langsung mempelajarinya bersama. Nah, sambil menyimak penjelasan dari teacher, kalian bisa membuka buku tematik halaman 88. Oke. Nah, kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam ini meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Wah, banyak sekali ya. Lalu, kenampakan alam seperti apa yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Perlu kita pikirkan ya. Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Sekarang kita coba mengamati kenampakan yang ada di Indonesia. Kita akan memberi tanda centang pada gambar yang merupakan kenampakan alam dan memberi tanda silang pada gambar yang merupakan kenampakan buatan. Untuk gambar ini, menurut kalian ini kenampakan alam atau kenampakan buatan ya? Pada gambar ini terdapat gunung yang merupakan kenampakan alam. Jadi kita bisa memberikan tanda centang. Kemudian pada gambar kedua ada sungai, merupakan kenampakan alam. Kemudian di sini ada gambar apa ya menurut kalian? Ya, gambar ketiga ini merupakan danau. Kita juga bisa memberikan tanda centang. Gambar keempat merupakan gambar bendungan. Bendungan merupakan kenampakan buatan karena dibuat oleh manusia. Jadi kita memberikan tanda silang. Sampai sini masih bingung kah membedakan antara kenampakan alam dan buatan? Di sini merupakan
beberapa contoh dari kenampakan alam dan buatan, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nanti kita akan cari tahu di belakang ya. Kemudian kita akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Nomor 1, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Ya, kenampakan alam yang sudah kita beri tanda centang tadi. Apa sajakah? Ya, penampakan alamnya tadi adalah pegunungan. Kemudian ada sungai dan danau. Kemudian, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Penampakan buatannya adalah bendungan, karena dibuat oleh manusia. Kemudian, apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang terbentuk karena peristiwa alam. Nah, seperti ini. Ini merupakan pengertian dari kenampakan alam. Kemudian, apakah kenampakan buatan itu? Ada yang sudah tahu? Kenampakan buatan. Coba kita tuliskan bersama ya. Kenampakan buatan adalah segala sesuatu yang terdapat di alam yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Sampai sini, apakah masih bingung membedakan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan? Saya rasa tidak ya. Kemudian, alam di Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah negara. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, dan padang rumput. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia.
Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kenali negerimu lebih dekat lagi. Nah, ayo kita mengamati bentang alam Papua secara umum. Pulau Papua adalah pulau berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia. Ya, Pulau Papua merupakan yang terbesar di Indonesia, termasuk pulau terbesar di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71 wilayah Papua merupakan hamparan luas hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam, pegunungan tinggi. Puncak tertinggi Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Mungkin ada yang sudah pernah ke sana atau melihat di gambar Puncak Jayawijaya. Nah, sekarang kita mencoba untuk berlatih menuliskan bentang alam yang ada di Pulau Jawa. Kita kan tinggal di Pulau Jawa, seharusnya kita mengetahui bentang alam yang ada di pulau yang kita tinggali. Nah, gunung apa saja yang ada di Pulau Jawa? Banyak sekali ya. Yang pertama adalah Gunung Merapi. Yang dekat dengan rumah kita adalah Gunung Kelut. Kemudian Gunung Arjuna dan lain-lain. Kemudian ada lembah Dieng yang berada di Malang, Jawa Timur, dan lain-lain. Kemudian ada Bukit Sumedang di Jawa Barat. Dan lain-lain. Kemudian sungai yang dekat rumah kita adalah Sungai Brantas. Kemudian Sungai Citarum dan lain-lain.
Untuk dataran rendah, ada dataran rendah Surakarta. Dan lain-lain. Kemudian untuk pantai ini banyak sekali. Misalkan pantai Banyu Tigo, kemudian pantai Anyar, dan lain-lain. Itu merupakan bentang alam yang terdapat di Pulau Jawa. Banyak sekali kan? Kemudian kalian bisa melengkapi bentang alam yang terdapat pada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Pulau Bali, Kepulauan Nusa Tenggara. Kalian dapat mencarinya di buku atau di internet. Boleh juga bertanya pada orang tua atau teacher ya. Ya, sekarang waktunya kita untuk mengamati. Kamu telah mengetahui bentuk muka bumi atau bentang alam Pulau Papua. Sekarang giliranmu untuk mencari tahu bentuk muka bumi atau bentang alam provinsimu. Kalian tinggal di Provinsi Jawa Timur. Nah, kalian dapat melakukan studi pustaka atau membaca buku atau membaca di internet, bertanya pada orang tua atau pada teacher untuk menuliskan bentuk muka bumi atau bentang alam yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kalian dapat menuliskannya di sini. Oke? Mudah kan? Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan cuaca? Ternyata cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Nah, letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Nih, ada yang masih ingat letak astronomis Indonesia? Jadi letak astronomis Indonesia itu terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, ciri-ciri iklim tropis yaitu suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 20 derajat Celcius di daerah tropis. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Ciri lainnya yaitu lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Kemudian, keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Ada yang dinamakan iklim laut, ada yang dinamakan iklim panas. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan
wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Kemudian ada iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, sekarang ayo kita berlatih untuk menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Ada yang tahu? Jadi musim hujan di Indonesia itu terjadi sekitar bulan Oktober sampai bulan Februari. Kemudian untuk musim kemarau terjadi pada bulan April hingga bulan Oktober. Kemudian ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Ya, seperti yang sudah dijelaskan pada bacaan tadi, angin muson atau iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Belajar tuliskan di sini ya. Ada yang dinamakan angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat itu bertiup antara bulan November sampai dengan bulan April, ketika kedudukan matahari berada di belahan bumi selatan. Saat itu, penyinaran sinar matahari di Australia lebih tinggi daripada di benua Asia. Hal ini mengakibatkan udara di Australia bertekanan maksimum, sedangkan di atas benua Asia bertekanan minimum, sehingga bertiup angin dari Asia ke Australia. Kemudian, penjelasan dari angin muson timur yaitu bertiup antara bulan Mei hingga Oktober, ketika kedudukan semu matahari berada di belahan bumi utara. Saat itu, penyinaran matahari di Asia lebih tinggi daripada di Australia. Akibatnya, udara di Asia bertekanan minimum dan di Australia bertekanan maksimum, sehingga bertiuplah angin dari Australia ke Asia. Mungkin sampai situ ada yang ingin ditanyakan tentang angin muson atau iklim musim. Jika ada, kalian boleh bertanya. Kemudian, tahukah kamu tentang alam, kondisi fisik wilayah, dan keadaan iklim berpengaruh terhadap besar dan beragamnya flora dan fauna. Begitu juga yang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang ayo kita membaca untuk menambah wawasan dan informasi kita. Kita coba baca teks tentang beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Teacher berikan waktu kalian 5 menit untuk membaca teks ini. Kemudian kita nanti akan menuliskan ide pokok dari setiap paragraf. Oke?
Oke, sekarang kita coba menuliskan ide pokok dari paragraf pertama. Ide pokok dari paragraf pertama, menurut kalian yang mana? Ya, ide pokoknya ada di kalimat pertama, yaitu Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Kita coba tuliskan pada kolom ini. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Untuk paragraf kedua hingga ketujuh, kalian dapat mencoba mencarinya sendiri dengan membaca dengan cermat, kemudian menuliskannya di sini. Oke? Bacaan yang gampang kan? Kemarin kan juga sudah. Oke, kita lanjut mengamati tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita bahas dulu tentang persebaran flora di Indonesia. Flora itu sama dengan tumbuhan. Jadi terbagi atas Indo-Malayan dan Indo-Australian. Dengan persebarannya sebagai berikut. Jika Indo-Malayan itu meliputi Indonesia bagian barat seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian jika Indo-Australian meliputi Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya tentu berbeda. Jika Indo-Malayan, jenis meranti-merantiannya sangat banyak. Kemudian terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, dan tidak banyak tumbuhan sagu. Kemudian jika karakteristik Indo-Australian, jenis meranti-merantiannya hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak terdapat tumbuhan sagu. Kira-kira sudah bisa membedakan belum ya antara Indo-Malayan dan Indo-Australiannya? Selain variasi dari flora, ternyata juga ada persebaran fauna atau hewan-hewannya. Nah, berikut merupakan persebaran fauna di Indonesia. Di Sumatera terdapat gajah, kemudian ada harimau Sumatera, ada komodo di Pulau Komodo, dan lain sebagainya. Kemudian, iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan, disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara sembarangan. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui, misalnya kekayaan alam yang tidak bisa diperbarui seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Dalam pemanfaatan kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukan sembarangan. Kita tidak boleh menebang pohon dan membakar hutan. Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau meningkatnya suhu bumi. Hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu,
menyebabkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap, serta hilangnya habitat hidup, berbagai flora dan fauna, dan punahnya jenis flora dan fauna tertentu. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai luhur yang terkandung dalam sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Kemudian fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Nah, berikut ini merupakan keterangan dari tipe-tipe fauna yang ada di Indonesia. Jadi ada tipe Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Tipe Asiatis mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak berjula satu, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, dan lain-lain. Kemudian banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, dan lain-lain. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Kemudian ada tipe peralihan. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Faunanya yaitu babi rusa, anoa, kuda, monyet, sapi, dan lain-lain. Reptilnya seperti biawak, komodo, buaya, dan ular. Kemudian untuk spesies burung ada maleo, mandar, raja udang, langkong, kakatua, dan nuri. Kemudian ada tipe Australis, biasanya ada di wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui yaitu beruang, kanguru, walabi, landak irian, dan lain-lain. Untuk jenis reptilnya ada ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung juga ditemui seperti cendrawasih, kasuari, muri, raja udang, dan namudur. Jenis ikan air tawarnya lebih sedikit. Nah, sekarang kita mencoba untuk memasangkan hal-hal yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk sila pertama, yang merupakan kegiatan yang mencerminkan sila pertama yang mana menurut kalian? Ya, jadi ini yang mencerminkan sila pertama, yaitu mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadatan. Untuk sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, kalian bisa mencoba untuk memasangkannya. Kalian dapat melihat pada pembelajaran sebelumnya tentang pengamalan sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Oke. Nah, sekarang kita mengamati perilaku-perilaku yang ada pada gambar di bawah ini. Nah, kita akan memberi tanda centang yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Bicar berikan contohnya.
Jadi ini ada seorang anak perempuan yang memberikan uang pada orang yang membutuhkan. Apakah ini termasuk pengamalan sila Pancasila? Jika iya, maka kita beri tanda centang seperti ini. Kemudian ada yang melakukan bullying. Nah, seperti ini. Apakah ini termasuk pengamalan sila Pancasila? Jika tidak, kita beri tanda silang. Oke. Nah, untuk gambar seterusnya, kalian dapat mencoba untuk memberikan tanda silang atau tanda centang. Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita pun harus siap menerima akibat-akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan, seperti pujian atau cemoohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa. Contohnya, jika kita membuang sampah ke sungai, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yakni banjir. Jika kita menebang hutan sembarangan, maka kita pun harus siap menerima akibatnya, yaitu tanah longsor. Dengan demikian, kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Jika alam terjaga dengan baik, maka hidup pun akan menjadi baik. Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dengan bencana yang timbul dan dampak pada manusia. Jika perilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman. Namun, jika berperilaku buruk terhadap alam, maka bencana akan datang. Nah, ayo sekarang kita mengamati kondisi sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal masing-masing dengan memberi tanda centang pada kolom yang sesuai dengan lingkungan daerah tempat tinggal. Di sekitar rumah teacher ada sungai dengan keadaan yang baik. Jadi sungai di dekat rumah teacher itu tidak ada sampah, ada tumbuhan di sekitarnya, kemudian ada ikan yang hidup di situ. Nah, jika di dekat rumah kalian ada sungai, bagaimana keadaannya? Bisa dicentang. Misalkan sungainya ada sampahnya, kalian bisa mencentangnya di kurang baik. Jika tidak ada sungai, boleh dikosongi. Di sekitar rumah teacher tidak ada hutan, maka ini dikosongi. Pohon dan tumbuhan yang tumbuh di sekitar rumah teacher itu banyak sekali, beragam jenisnya dan tumbuh subur, maka kondisinya baik. Di sekitar rumah teacher juga banyak hewannya, banyak hewan ternak ataupun hewan peliharaan, maka kondisinya pun juga baik. Seperti itu ya. Ini setiap anak dapat berbeda tergantung dari kondisi di rumah masing-masing. Kemudian, nah, kegiatan bersama dengan orang tuamu yaitu bersihkan saluran air yang ada di rumahmu, kumpulkan dan buanglah sampah pada tempatnya, dan rapikan pepohonan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Kalian dapat mendokumentasikan kegiatan bersama orang tua dalam bentuk gambar atau foto, kemudian kirimkan kepada teacher ya. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak sekali hal-hal yang baru. Kita tadi sudah belajar tentang kenampakan alam dan buatan, kemudian kita juga belajar tentang bentang alam yang ada di Indonesia, dari Pulau Papua, Sumatera, Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga belajar tentang iklim, cuaca, angin muson. Kemudian kita juga belajar tentang persebaran flora dan fauna serta karakteristiknya. Kita pun juga menuliskan ide pokok dari suatu teks bacaan dan menuliskan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kita seharusnya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia
dan anugerah berupa hutan, sungai, danau, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Kita tidak boleh merusaknya atau memanfaatkannya dengan tidak bertanggung jawab. Oke, kalian siap? Cukup sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.